Kabarnya tampaknya sedih sekali ini ya. Ada apa nih sebenarnya? Kok kenapa ada apa dengan akun Jack Bali sebenarnya? Ini sampai dari tadi udah inguh gitu, udah bingung gimana? Terus kalau menurut Beli sendiri itu kira-kira gara-gara apa? Ada nggak kira-kira keterkaitan sama postingan kemarin podcast terakhir di YouTube? Ada nggak kira-kira? Terus kemarin sempat podcast sama Adam Denny itu kok nggak ada tayang sampai sekarang? Itu gimana? Ini pertanyaan ruwet nih. Itu yang asik. Soalnya udah banyak nunggu karena kemarin di Instagram Jack Bali itu juga udah sempat diposting dan akhirnya semua jadi nunggu dan ternyata nggak pernah ada di YouTube podcastnya. Oke, begini. Ya, gimana? Apa tambah harak dulu? Oh boleh. Soalnya ngomongin Adam Denny agak-agak panas jadinya ya. Ternyata gini rasanya jadi bintang tamu ya. Waktu aku jadi host nggak sedeg-degan ini sih. Sekarang kelihatan Aku grogi sekarang. ya. Gerakan tangannya udah nyari-nyari apa gitu. Oh, inguh. Kayaknya rasanya. Jadi apa nih? Bebas sekarang, karena kita udah minum arak tadi kan. Bebas sekarang mau tanya apa? Ini udah record? Udah. Oh, udah dari tadi. Oh, udah. Kita Om Swastiastu dulu ya. Oh gitu. Iya. Biar sama kayak aku gitu. Iya jelas harus tertata seperti gimana caranya Jack Bali kemarin, oke? Oke, Om Swastiastu, Beli Erwin. Om Swastiastu dari channel. Terima kasih, kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang biasanya mengulik-ulik informasi tentang kita. Sekarang kita langsung bajak podcastnya Jack Bali. Gimana ini kabarnya? Kabur Kabarnya. Tampaknya sedih sekali ini ya. Ada apa nih sebenarnya? Kok kenapa ada apa dengan akun Jack Bali sebenarnya? Ini sampai dari tadi udah inguh gitu, udah bingung. Gimana? Ya, seperti yang kamu tahu, akun Jack Bali yang utama itu sekarang sudah tumbang, di ban sama Instagram ya. Wih, kapan itu? Kapan? Yang 192.000 followers. Wih, banyak banget, udah hampir 200.000. Ya. Kapan kena ban-nya? Tepatnya tanggal 20 kemarin dini hari itu jam 2 sekian, jam 2.30 dini hari itu kayaknya sesuai pemberitahuan di email. Aku belum tidur tuh sampai jam 3:30, iseng buka IG tiba-tiba blank, langsung masukin password gitu udah akun Anda dinonaktifkan gitu. Oh, berarti kronologinya paginya itu ngecek tiba-tiba udah dapat email aja. Iya, padahal nggak ada ngepost apa aku waktu itu sebelumnya. Langsung aja hilang logout sendiri. Langsung logout sendiri. Dini Terus hari. itu emangnya kira-kira ada ngepost apa yang melanggar gitu nggak ada? Nggak ada deh. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Karena aku udah gini kan, akunku yang di akun Jack Bali yang utama itu aku fokuskan untuk memang informasi-informasi yang memang ada sumber real, sumber kuat, data gitu. Jadi kemungkinan melanggar itu udah tipis sekali. Kalau di akun kedua baru agak nyeleneh. Aku siapkan untuk posting-postingan yang lebih nyeleneh, yang memang hiburan, yang lucu-lucuan lah gitu, yang sensitif, yang berbau kontroversial, yang masih bisa gitu, diperdebatkan. Terus kalau menurut Beli sendiri itu kira-kira gara-gara apa? Ada nggak kira-kira keterkaitan sama postingan kemarin podcast terakhir di YouTube? Ada nggak kira-kira? Kalau dari aku pribadi sih kemungkinan ya dugaan ini karena terakhir aku kan podcast sama WK. Ya, terakhir kali. Dan di sana dia sangat menggebu-gebu mengkritik bener yang namanya pemimpin kita di Bali dan juga sedikit juga menyinggung masalah politik seperti itu dan ya pokoknya panas lah, makanya thumbnail aku bikin panas bersama WK gitu. Dan cepat sekali viewsnya itu. Iya, kencang. Sekarang sudah 100.000 lebih kan. Iya, benar-benar. Nah, jadi aku duga karena ketersinggungan orang-orang terhadap podcastku yang bersama WK, kemudian
adalah sebuah report massal kayak gitu. Nah, berarti karena report. Report massal, jadi dicari-cari semua dari, karena aku pengalaman deh. Gimana? Pengalaman tahun lalu itu pas Jering mau bebas, itu momennya momen Jering mau bebas waktu itu. Jadi tiba-tiba setiap hari itu dapat pemberitahuan dari Instagram, Oh, setiap hari dapat pemberitahuan, oh postingan Anda melanggar panduan komunitas kami. Baru tak cek postingan yang mana kan. Loh, kok postingan 2017 ini gitu. Kok baru sekarang ada pemberitahuan. Nah, artinya kan baru di-report kan? Iya, benar. Baru di-report tahun lalu postingan yang 2021 kemarin. Awal 2021. Loh, nanti lagi sejam lagi ada lagi pemberitahuan postingan Anda melanggar panduan komunitas tahun 2020. Wah, ini kok postingan jauh-jauh, postingan Anda melanggar. Oh, banyak Gila. ya. Ini sekarang Baser nih lagi mencari-cari kesalahan akunku nih waktu, makanya dulu pernah teman-teman kalau followers Jack Bali kalau masih ingat, sampai aku privat kan, aku private Iya, itu sempat di private akunnya. akunku utama aku. Terus aku bikin akun backup lagi. Nah, waktu itu aku akun backup, sehari itu lumayan banyak yang follow, hampir 11.000 lah gitu. Jadi aku sementara seminggu itu kayaknya pakai akun backup karena biar dia orang-orang, karena waktu itu banyak sekali akun-akun fake yang tiba-tiba follow deh. Akun-akun fake yang namanya aneh-aneh, yang fotonya putih-putih gitu. Clay, kok tiba-tiba ada serangan followers yang akun-akun fake nih gitu. Makanya aku langsung privat dan aku cek kan apa namanya, di permintaan itu banyak banget permintaan akun-akun fake tuh, Clay. Anjir gitu. Iya, iya. Berarti itu kira-kira kemungkinan baser-baser yang bener pengen nge-report. Baser. Terus udah hilang kayak gini, kan medianya Jack Bali ini adalah penghasilan ya, yang menghasilkan yang banyak lah, maksudnya sebagai sumber penghasilannya Bli Erwin. Terus kalau udah hilang gini, dari mana penghasilannya? Apa ada lagi dari selain media? Jadi begini deh, apa namanya, aku nggak terlalu bergantung sama Jack Bali ini penghasilanku sebetulnya. Dan karena aku tanda-tanda kehilangan akun Jack Bali ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2019. Wih. 2019 ini tanda-tanda udah banyak yang nyerang gitu loh. Banyak yang nyerang akun Anda, postingan Anda melanggar. Aku banding lah. Dari 2019 tuh aku banding. Postingan-postingan yang dianggap melanggar tuh aku banding. Akhirnya pemberitahuan Instagram, postingan Anda sudah dipulihkan kembali karena tidak melanggar. Yang lagi berikutnya postingan Anda dipulihkan kembali karena tidak melanggar. Aku banding terus tuh. Berarti sejak 2019 itu udah diserang. Aku udah inisiatif nih. Iya. Inisiatif, dan 2020 itu puncak yang aku ceritakan tadi itu puncaknya. Udah haki kena kan. Padahal aku cuman repost itu di akun nasional ada repost. Loh, dia kok aman gitu. Dia kok nggak ada dimasalahin, Jack Bali kok dipermasalahkan kayak gitu. Iya. Dianggap mengklaim informasi kayak gitu loh. Terus untuk yang sekarang ini, yang baru kejadian ini, udah coba banding apa belum? Sudah aku coba banding. Kemudian apa yang keluar? Dianggap akun Jack Bali ini melanggar hukum pertama. Melanggar hukum dan melanggar hak kekayaan intelektual. Anehnya kan kita nggak, kalau mau banding kan gimana? Saya melanggar hukumnya di mana nggak dikasih tahu sama pihak Instagram. Kemudian di mana, yang mana? Kalau postingan yang pemberitahuan sebelumnya kan dikasih tahu. Bahwa dikasih tahu yang postingan ini yang melanggar, aku banding, akhirnya dikembaliin, bisa tetap hidup akunku. Yang sekarang ini benar-benar enggak. Sama sekali nggak tahu nih yang mana yang melanggar postingannya. Artinya alasanku untuk membanding itu ya asal-asalan aja, yang secara umum aja bahwa ya saya akui saya menyesal telah akhirnya minta maaf ya.
Dua kali aku banding. Yang pertama aku masih menjelaskan bahwa posisi Jack Bali seperti ini. Banding yang pertama itu. Banding pertama masih ngeles lah. Oke, Mas. Bukan ngeles ya, apa namanya? Membela diri kayak gitu Ya, loh. karena kita juga nggak tahu di mana titik kesalahan pelanggaran itu. Membela diri, jadi tetap diberitahu akun Anda dengan demikian, pokoknya kesimpulan Instagram dengan demikian akun Anda tetap dinonaktifkan dan tidak diizinkan lagi menggunakan Instagram. Wow. Wih. Lagi yang kedua ya udah saya menyesal. Baru menyesal ya. Bangsa. Kalau Pak Wayan tahu bisa ketawa dia senang kayaknya. Ya udah ya pokoknya orang-orang yang senang yang nggak senang sama Jack Bali entah itu siapa gitu ya, saya nggak menyebut siapa. Intinya banyak pasti karena aku yakin banyak yang orang-orang yang sentimen sama Jack Bali karena posisi Jack Bali ini nggak mau kerjasama sama kekuasaan, nggak mau jadi maunya bebas saja berdiri sendiri kayak gitu loh. Secara finansial, secara pokoknya kita mau ngepost apapun asal bisa dipertanggungjawabkan itu bebas aku kayak gitu. Oke. Tapi kalau boleh jujur nih, tadi kan beli bilang udah tahu mau hilang dan nggak terlalu fokus banget sama Jack Bali. Kalau jujur perasaan belinya nih sekarang tadi gelisah ketika tahu Instagramnya Jack Bali lenyap, beli sedih apa enggak? Jujur. Ya rasa sedih itu kan manusiawi ya Klep. Nggak ada ruang untuk bersuara yang lebih boom lagi. Karena masih ada akun kedua kan. Akun kedua aku insight-nya juga cukup tinggi lah. Meskipun lebih tinggi yang akun utama kan. Sebenarnya di sana. Yang penting aku masih ada ruang aja di podcast. Makanya aku nyiapkan dari tahun lalu itu aku udah ngeh nih. Karena udah ada pemberitahuan kan di status akun tuh. Anda bisa kehilangan akun di masa yang akan datang. Udah ada itu kan bisa kita sekarang itu ngecek status akun kan? Ya, ada status akun bisa dicek. Makanya aku udah tahu seperti itu. Dan selama beberapa bulan terakhir ini kan teman-teman mungkin followers sama kamu mungkin sama kan, akunmu juga nggak bisa di-tag kan? Iya, sampai sekarang kamu juga harus menyiapkan deh, harus udah oh nanti suatu saat akun saya akan hilang, tapi di status akunmu ada isi gitu? Isi. Aduh. Itu udah banyak banget. Baru kemarin juga. Oh, kamu udah bikin usaha kan? Ya. Iya, sungkarnya kan beli juga ada kan? Oh iya. Apa itu? Jadi tantar. Karena aku udah ngeh akan suatu saat akan hilang akunku, jadi ya aku pertama bikin akun backup biar suatu saat kalau hilang masih ada tempat bersuara. Kemudian kemudian aku bikin podcast ini kan. Ya, di YouTube. Podcast di YouTube. Gimana caranya kalau segi finansial saya harus masih ada gitu. Kalau hilang di sana setidaknya diganti dengan AdSense YouTube lah gitu. Iya. Dan terbukti ya hampir 11-12 lah di YouTube sama dari segi finansial kayak gitu. Iya. Oh. Terus ya, bisa. Akun Jack Balinya ini kapan beli pertama kali buat? Kalau akun Jack Bali pertama pertama itu 4 Juni 2017. Ya. 2017. Udah berapa tahun tuh ya? Udah 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun ya? Oh, 5 tahun. Iya, 5 tahun 2022. Udah 5 tahun. Oh, lama juga tuh. 5 tahun dan aku bikin ini itu kan karena keresahan sebenarnya. Dari keresahannya beli sendiri apa? Keresahan aku sendiri. Dulu aku kan kerja jadi jurnalis di salah satu media yang cukup besar di Bali dan memang medianya memang bagus gitu, kredibel lah. Wartawan-wartawannya itu ya bisa dibilang berintegritas lah gitu dulu ya. Dulu waktu zaman-zamanku masih ada. Sekarang aku nggak tahu masih atau nggak kayak gitu. Nah, dari situ dibuat. Dari sana tahun 2017 itu udah ada deh akun-akun yang seperti Jack Bali ini, misalnya akun yang besar itu udah ada. Udah ada tuh. Ada akun akun media info-info ya, itu. Ya. 1 2 4 kalau nggak salah itu udah ada. 4. Jadi
karena aku keseringan meliput di lapangan kan ada kondisi, aku tahu kondisi di lapangan seperti apa, dan aku sering megang data yang otentik dari anggota dewan, dari pejabat-pejabat yang aku liput gitu. Aku tahu persis datanya, kondisinya seperti apa. Tapi yang viral ternyata beda. Yang bukan viral, artinya yang kelihatan di akun-akun itu, Di akun media itu berbeda beda dengan apa yang aku lihat di lapangan, apa yang aku rasakan, apa yang di data ada gitu. Oh gitu. Artinya di framing lah, informasi yang muncul ke media sosial itu di framing seolah-olah pemimpinnya itu bagus, sangat bagus, gini. gitu. Padahal banyak kekurangan ini. Aku nulis itu berimbang. Oh ini ada seperti ini. Artinya kalau jurnalis kan harus berimbang kan, ya memberitakan. Nah di sanalah aku mulai berpikir kalau di dunia media jurnalistik itu kan ada namanya berita advertorial, artinya berita berbayar gitu. Misalnya saya pejabat nih, saya memesan wartawan, tolong dong liput saya yang bagus-bagus gitu. Saya ada kegiatan gini. Oh jadinya makanya aku berpikir, mungkin sekarang ini pemerintah itu kerjasamanya sama akun-akun seperti ini ya. Oh gitu iya ya. iya. Sementara yang sering muncul di media, yang dilihat sama masyarakat waktu itu udah mulai media sosial udah kuat. Iya benar. Koran udah nggak digubris kayak gitu loh. Iya. Seolah-olah semenjak adanya akun-akun itu tuh seolah-olah pemerintah itu mencampakkan informasi di koran lah itulah, menomorduakan lah itulah istilahnya. Oh nggak apa-apa berita saya di koran nggak apa-apa, seolah-olah terkesan ya. Aku menurutku terkesan seperti itu. Jadi aku mulai gini lah, gila. Harus ada tandingan nih untuk biar keberimbangan informasi kayak gitulah ya. Dari situ awalnya akhirnya beli pengen bikin yang emang bener nih seperti yang aku lihat, bikin Jack Bali akhirnya dari situ. Biar informasinya sesuai realita di lapangan dan objektif kayak gitu. Lalu kenapa namanya Jack Bali? Kenapa nggak Ajak Bali? Itu udah aku kepo. Aku ingat betul itu waktu 2017 4 Juni itu aku nggak bisa tidur di kampung itu sampai jam 3 merenungkan kegelisahanku kan waktu itu kan tentang fenomena sekarang ini. Fenomena media-media. Dulu itu aku sering banget nulis status panjang-panjang di Facebook deh. Kalau dulu aku hobinya emang nulis gitu loh, nulis opini. Aku gelisah soal ini, aku tulis di Facebook dan sering banyak yang nge-share tulisanku dulu di Facebook. Kritis juga ternyata belinya ya. Jadi soal fenomena ini aku tulis, tapi lama-lama aku berpikir gini-gini aja gitu. Kok gini-gini aja malas juga gitu loh. Apa faedahnya ada raga nulis ini apa nggak ada faedahnya. Sementara aku tahu karena waktu di tempat kerja aku dulu kan sampai dirapatkan oleh redaksi itu, adanya muncul akun karena mulai iklan itu katanya masuk ke sana, iklan koran itu mulai dibanding-bandingin, kenapa di media kenapa Anda nggak bikin Instagram kayak akun ini gitu, bagusan itu gitu. Ternyata rapat tim, jadi dikasih tahu lah, dari sanalah aku mulai mindsetku terbuka deh. Dari sana, teman-teman ternyata sekarang ada teman-teman juga bisa bikin akun kayak gini nih, sebenarnya potensi, apalagi sering di lapangan itu. Kantor yang nyuruh, kantor. Aku berpikir jadinya bisa dapat duitnya di mana? Jadi duitnya bisa dapat selain bisa menyalurkan informasi juga kita bisa dapat endorse namanya paid promote. Kayak akun ini sampai ditampilin tuh di slide tuh PowerPoint tuh. ini berbayar juga. Dari sanalah aku tahu. Terbuka pikirannya. Akhirnya aku bikin, awalnya Ajak Bali deh. Awalnya emang Ajak Bali. Tapi A-nya aku kurung ini. Kenapa? A-nya aku kurung. Jadi ingin menyampaikan bahwa apakah Bali ini masih ajak atau memang udah Jak Bali gitu loh. Artinya gitu, kan biar ambigu gitu loh. Ajak A-nya aku kurung. A-nya dikurung, ya. A-nya
kan tanya-tanya ya kan sekarang kan Bali ini apakah masih ajak seperti dulu atau udah kehilangan keajak Baliannya gitu. Oh, wih keren ternyata. Setelah 2 hari aku hapus lagi A-nya, kok agak ribet sekali namanya sekarang kayaknya gitu. Tak hapus lah namanya Jak Bali gitu. Kan ada lah jadinya ya begitulah intinya sejarahnya kenapa Jak Bali. Karena aku lihat memang banyak tradisi budaya itu udah mulai dimatikan sama zaman kan sekarang kan. Ya. Makanya sarkas sebenarnya Jak Bali. Oh, Jak Bali. Jak Bali artinya pokoknya Bali gitu artinya kan. pokoknya Bali. Biar gimana pun sekarang tradisi, biar gimana pun budaya itu pokoknya Bali nih tetap gitu. iya. Jak Mau Bali, gimana, pokoknya ya. Jak Bali pokoknya gitu. Nah, terus akun Jak Bali ini kan terkesannya frontal tuh, Bli. Dari postingannya yang seakan-akan seperti melawan penguasa. Nah, itu tujuannya apa? Ada tujuannya nggak? Sebenarnya bukan melawan penguasa sih, tapi lebih ke karena makanya ada tagline independen kan. Nah, jadi banyak yang keliru itu katanya orang-orang mengatakan kan Jak Bali ini kan akun musuh pemerintah nih bermusuhan sama pemerintah. Sebenarnya Bukan sebenarnya. bukan sebenarnya. Saya buktinya kalau aku bermusuhan sama pemerintah, aku podcast sama Wagub lewat WA aja loh. Pak Wagub, saya ingin ngobrol santai, bisa langsung. Kalau saya memang bermusuhan kan aku nggak mungkin kan podcast sama wakil gubernur, Iya, benar. sama pejabat Satpol PP juga aku undang ke sini. Artinya Jak Bali itu ya memang akun yang dibuat untuk menyampaikan informasi yang objektif gitu. Bukan subjektif, baru saya dekat sama ini saya bagusin informasinya kayak gitu. Bukan kayak gitu sih. Tetap kalau salah-salah, kalau bener-bener Ya, tetap netral ya. Oh, terus Kadang-kadang banyak yang menyamakan netral sama independen itu padahal beda itu. itu dua hal yang beda. Hal yang beda. Oh, terus kalau untuk di bio-nya sendiri kan sebelum hilang dapat tak lihat tuh undercover, ada tulisan undercover Bali di bio-nya. undercover. Itu Bali undercover. Bali undercover. Nah, itu maksudnya apa tuh? Maksudnya gimana? Kebetulan waktu aku kerja di jurnalistik dulu, aku dapat tugas eksklusif nih, liputan eksklusif gitu. Jadi aku sendiri yang liputan eksklusif, yang teman-teman lain liputan biasa yang setiap hari yang liput berita. Kalau aku eksklusif tugasnya itu bikin berita seminggu sekali deh. Tapi setiap hari kerja tetap menyelami lembah hitam, dunia-dunia yang nggak tahu yang nggak terlihat beli tahu di cover gitu loh. Yang misalnya contohnya misalnya dunia prostitusi gitu kan. Artinya kan itu nggak secara kasat mata kan nggak kelihatan sebenarnya, tapi itu orang rahasia umum tahu lah gitu. Nah, itu yang aku kupas dulu sering aku ditugaskan itu gitu. Kemudian gimana isu-isu lingkungan, kok bisa ini seperti ini, itu ternyata setelah didalami ternyata ini biang keroknya penyebabnya kayak gitu. Itu eksklusif cuman beli aja tuh yang meliput itu. Jadi teman yang lain nggak bisa meliput itu karena nggak bisa dikerjakan hanya dalam waktu berjam atau sehari, itu nggak bisa, harus berhari-hari. Misalnya yang ada lagi bisnis yang unik, bisnis alat bantu seks. Itu pernah beli. Pernah aku liputan khusus hal itu, alat bantu seks. Aku dapat info lah, ternyata di Bali ini banyak yang cewek-cewek memakai alat bantu seks. Oh ya? Ya, aku mulai dah telusuri. Ceweknya? Enggak, aku telusuri dagang-dagangnya gitu. Klek, ceweknya. Aku telusuri dagang-dagangnya. Aku ketemulah satu nomor, aku ketemuan di Ubung. Tapi aku nggak bilang identik dengan menyamar kalau liputan dulu.
Aku menyamar jadi pembeli, Mas istriku nih butuh gini gitu. Sambil nanya-nanya. Namanya nanya-nanya, nyaru-nyaru. Mas kalau di Bali itu banyak yang, banyak sekali. Paling banyak di mana Mas? Gitu. Di Renon sama daerah Kuto itu banyak-banyak. Oh ya gitu. Yang beli itu biasanya ibu-ibu yang baru nikah atau ada remaja juga. Ada kok remaja yang anak SMA ada juga. Gitu. Gitu. Yang unik menurut Mas gimana? Gitu. Yang ada nggak yang kerja orang Bali kan banyak tuh yang kerja di luar tuh ada yang nggak? Ada yang gitu juga Mas gitu. Ada yang ibu-ibu yang ditinggal kerja jauh-jauh itu beli di ibu-ibu mama-mama muda berarti ya mama-mama muda itu Bang. Gitu. Senang pasti itu ya, enak ya. Ya, artinya informasi yang gitu-gitu kan Dikulik, beli-kulik gitu. harus dikulik baru kita dapat gitu loh. Terus Ya, ada juga tuh di bionya Jack Bali kemarin tuh, Bali biggest independent digital media. Nah, itu apa maksudnya independen itu gimana? Bali biggest, artinya media digital terbesar di Bali yang independen gitu. Aku mengklaim diri seperti itu kan, karena memang aku tahu Apa alasan di balik independen? teman-teman admin tuh aku tetap hubungan baik sama mereka dan tapi aku tahu dapur mereka juga gitu loh. Artinya akun-akun seperti Jack Bali, akun-akun lain info-info kayak gitu kan faedah itu setiap musim politik itu bisa berpotensi menghasilkan duit puluhan sampai ratusan juta loh di momen-momen politik gitu loh. Ya, Iya, ratusan juta gede gitu. Jadi karena politisi dulu kan kampanyenya lewat koran, lewat televisi. Sekarang udah nggak ada yang nonton koran, Ya, baca benar. koran televisi, ya kampanyenya di medsos. ya benar. Jadi pemilih-pemilih akun itu faedah gitu. Jujur Jack Bali nggak pernah ngambil yang itu, meskipun ditawari, sering dulu ditawari. Kira-kira range penawarannya dulu yang beli pernah alamin berapa? Kalau aku mau bisa dapat dalam kondisi pemilihan itu bisa Ratusan? ratusan bisa. Ratusan. Ya, ratusan untuk skala provinsi, tapi skala kabupaten puluhan itu bisa dapat. Wih, banyak. Itu beli sepeser pun beli tolak tuh semua. Wah, aku keluar dari grup, Heeh. nggak ya, pokoknya ada cekcok karena aku nggak setuju. Oke. Ya udah aku keluar, tapi tetap kita temenan tuh tetap. Tetap, ya. Aku juga nggak menyalahkan teman-teman. Aku nggak menyalahkan teman-teman karena itu pilihan. Aku Ya, nggak bisa benar. juga bilang itu suatu yang salah, sesuatu yang jahat. Itu kan nggak. Ya. Itu pilihan karena kalau memang tujuan kalian bikin akun seperti itu untuk nyari duit ya silakan gitu. Tapi beli Saya tetap biar aku tetap bisa bebas gitu loh. Karena kalau udah sekali kita kerjasama selamanya akan diingat. Dan akan kecanduan gitu loh. Woi gampang alih pesan lo gitu. Benar-benar. Ah, Jadinya beberapa informasi itu ada yang di framing juga bisa kan? ya pasti. Kasihan kita semua nanti, makanya wah parah. Terus ini Jack Bali ini dari posting-postingannya itu emangnya kayak musuhan gitu ya sama pemerintah ya tuh, kok terkesan Jack Bali itu kayak anti pemerintah. Coba itu kita akan kulik-kulik gimana tuh. Oke. Ya. Aku pakai kacamata nggak apa-apa deh ya. Wes nggak apa-apa di Oh, podcast kamu saya. pakai kacamata juga ya? Iya, di podcast saya emang kita bebas gitu. santai. Iya, Nah, iya, iya. Yang Jadi- penting merasa tenang aja. Soalnya kacamatanya bagus nih aku beli kemarin di mana? Cipi Y Farer itu Jalan Kroya itu. Bagus banget begininya. Harga terjangkau. Harganya sesuai sama kualitas dan terjangkau gitu. Wih, sesuai. Keren Langsung aja deh. Nanti aku juga mau beli dah. Jadi kenapa bermusuhan sama terkesan bermusuhan? Ya, terkesan bermusuhan. Kenapa? Karena orang atau instansi pemerintah, instansi apapun itu pasti nggak suka kalau ditelanjangi gitulah. Akun Jack Bali kan apalagi dulu ya, sekarang udah jarang sih aku karena aku malas ribet aja bukan. Tetap gini, cuman lebih keras yang dulu gitu. Karena sekarang aku nahan dikit karena algoritma Instagram aja sebenarnya. Kalau dulu keras itu, aku telanjangi betul itu kalau emang aku tahu dan datanya emang valid, otentik. Gitu. Aku langsung post gitu. Langsung post. Dan viral. Pas beli post itu, Ketika itulah Jack Bali dituduh bermusuhan. Padahal cuma ingin menyampaikan,
ada instansi ini sebenarnya begini gitu. Mau menyampaikan sebenar-benarnya Ya, apa yang aku ada. tahu biar mencerahkan masyarakat lah, Ya. bukan mencerahkan sih, arti kesannya terlalu menggurui sih. Ada yang memberikan Informasi. informasi yang alternatif lah. Ya, alternatif. Media alternatif ya dibilang Jack Bali ini ya. Oh, kalau ada informasi seperti ini loh, silakan kalian nilai sendiri Ya. kayak gitu. Terus pernah dapat intervensi nggak, tekanan itu kan mengulik informasi Oh, itu udah makanan sehari-hari deh. yang paling parah, yang paling bikin kepikiran deh sebagai admin Jack Bali. Beban jadinya. Apa? Intervensi dari pacar, orang tua itu lebih ke intervensi dari keluarga sih yang paling gini. Kalau masalah informasi dari orang yang pemerintah, dari aparat kepolisian itu udah Udah makanan lah ya. sering banget. Apalagi pas demo Omnibus. Omnibus Omnibus Law, gitu. ya. Artinya di Bali dituduh itu memprovokasi teman-teman, memprovokasi follower kayak itu. Padahal aku cuman ngepost berita yang memang resmi. Aku screenshot, aku posting di Jack Bali. Oh, ini aku serahkan ini, sampai bahasanya itu cici mulu. Terus Kalau emosi dari nggak? aparat, aku nggak menyalahkan sih aparat karena ya pasti berkepentingan juga kan. Iya. Kalau aparat sering juga menelpon. Kalau ada postingan yang heboh terlalu gini, itu ditelepon dah aku. Udah langganan telepon dari Polda aku. Sampai Krimsus direktur nelpon gitu. Waduh, siap kemenangan gitu. Tapi tetap aku hubungan baik ya. Ya. Ya tetap Cuman bisa. dihubungin, Cuman disuruh ya, beritanya doang, beritanya. Kalau nggak dihapus ini nanti atasan akan jemput paksa gitu. Woi. Siap kemenangan gitu. Terus dulu sempat sih bikin postingan dan story juga nyinggung-nyinggung AWK, pokoknya kayak bergesekan gitu, kayak musuhan lah dalam tanda iya, kutipnya. iya. Dan di postingan YouTube kemarin podcastnya malah bareng sama AWK. Nah ini dulu musuhan, sekarang temenan, itu gimana? Nih, ini yang paling mantep nih. Ya dulu kan karena aku belum kenal sama AWK. Ya memang kan AWK kan sebenarnya gini fenomenanya itu, artinya jangan dikotomi kayak gitu. Seperti yang aku bilang tadi itu, kalau Jack Bali mengkritik AWK bukan berarti musuh sebenarnya, bukan berarti. Iya. Dia aja mungkin dari stafnya AWK aja dulu menganggap aku Jack Bali ini musuh. Kalau aku menganggap AWK musuh, nggak mungkin aku undang ke podcast. Oh musuh saya nih, nggak usah kasih dia panggung gitu. Ya benar, ngapain kan? Karena mereka yang memblok Jack Bali gitu. Diblok Jack Bali alasannya dulu karena kasus waktu ada pengumuman remisi terhadap pembunuh salah satu wartawan di Radar Bali dulu. Di Bangli. Pembunuhnya itu dikasih remisi itu artinya pengurangan hukuman atau pembebasan gitulah. Karena udah berlaku baik di dalam sel kayak itu. Nah waktu itu organisasi jurnalis bergerilya gimana caranya biar nggak diterapkan nih remisinya ini, karena jurnalis nggak terima ini gitu. Sampai demo dua kali kalau nggak salah, terus bikin gerakan ini itu hari Minggu di Renon. Nah tiba-tiba lah Haji AWK-nya memposting sebuah postingan screenshot berita, tapi dengan mengganti foto berita itu diganti jadi foto ya AWK itu yang aku kritis itu. Iya. AWK itu ini. Nah, makanya tugas Jack Bali itu kalau udah nggak beres ya pasti dikritik. Iya. Kritik. Memang mungkin komentar netizen yang terkesan menghina ya, sehingga jangan sampai Ajiknya DM aku, DM Jack Bali waktu itu. Oh, kamu disomasi, silakan tak gituin. Silakan, karena aku merasa benar kan, memang benar dia ngubah fotonya Jokowi jadi fotonya AWK. Jadi aku benar ya, silakan somasi, aku pasti menang nih gitu. Dan akhirnya nggak jadi disomasi, tapi akun Jack Bali diblok waktu itu. Terus baikannya gara-gara apa Jo akhirnya bisa komunikasi lagi?
aku ajak ngobrol. Nah, maksudnya AWK tuh kalau oke seperti itu sih gitu. Ya aku coba ajak ngobrol dan dia kooperatif ternyata orangnya gitu loh. Oh, Weh, AWK simpel banget ngundang AWK sementara pejabat yang lain banyak. susah. Gitu. Itu ya dilemanya Mas yang menurutku sekarang ini. Iya, iya. Karena prinsipku begini, orang yang bersih secara Secara hati. jabatannya bukan Oh, jabatan. hati, jabatan dia dalam mengampu jabatannya dia bersih, nggak ada korup pasti pasti mau bersuara, Iya, mau tampil ya, mau bersuara. tampil. Benar-benar. Nah, ini dugaan ya, aku nggak langsung nuduh A, B, C, D gitu lah. Terus kemarin sempat podcast sama Adam Denny itu kok nggak ada tayang sampai sekarang. Itu gimana? Ini pertanyaan ruwet nih. Ah, itu yang asik. Soalnya udah banyak nunggu karena kemarin di Instagram Jack Bali itu juga udah sempat diposting dan akhirnya semua jadi nunggu dan ternyata nggak pernah ada di YouTube podcastnya. Oke, begini. Ya, gimana? Apa tambah harak dulu? Oh boleh. Boleh. Soalnya ngomongin Adam Denny agak-agak panas jadinya ya. Oi, langsung. Jadi gimana? Begini itu, jadi gimana? Kenapa Jack Bali ngundang Adam Denny? Pertama, meskipun aku dekat sama Jering, kan aku udah bilang akun Jack Bali ini independen. Secara pribadi aku dekat sama Jering. Ya. Dan waktu aku ketemu sama Jering sebelum Jering di sel tuh, kita udah membicarakan kalau nanti Adam Denny datang ke Bali, kira-kira aku undang atau enggak nih gitu. Udah nanya sama Jeringnya. Udah nanya. Oh undang, nggak apa-apa bro, undang aja. Ini undang nggak apa-apa, undang aja dia gitu. Undang dia gitu. Dan aku juga udah dari dulu terlanjur waktu Adam Denny sering mention Jack Bali itu kan. Ya. Mention Jack Bali. Oh, 2 periode selanjutnya Jack Bali telur Ya, gitu kan. di story-nya dapat lihat tuh. Aku nggak balas story-nya dia, aku cuma balas pakai postingan. Adam Denny kalau kamu berani sini datang ke Bali kita ngobrol di podcast gitu. Karena aku udah terlanjur melontarkan seperti itu, jadi aku membayar janjiku sama dia. Gitu, itu pertama. Yang kedua, karena desakan dari teman-teman, karena waktu Adam Denny ke Bali, teman-teman di circle yang memang pro Jering, mention sampai nge-tag aku di Facebook, Beli Erwin, tolong undang ini sampai di bikin status dia undang Adam Denny. Di Instagram juga di mention undang Adam Denny, undang gitu. Semua mau nyuruh undang nih ke podcast. Undang. Udah. Padahal aku udah malas tuh undang tuh. Tapi akhirnya datang, terus kenapa nggak tayang setelah diundang? Ntar dulu ceritanya. Udah malas. Cuman terus didesak terus sama teman. Oh berarti circle-nya beli Jering memang ingin Adam Denny diundang ke podcast. Itu psikologisku. Ya benar, secara logika itu dah. Ya udah aku DM dia Adam Denny. Dia mau. Oke, aku koordinasi sama teman-teman yang memang pengaruh. Mana? Oh nggak apa-apa karena kamu kan media, sah-sah aja sih. Artinya mengundang, artinya 2 sesi nggak sah-sah nggak apa-apa. Oh ya udah, aku akhirnya undang lah dan dia mau datang. Setelah itu ribut. Nah, aku nggak ingin gara-gara masalah ini ya aku nggak hubunganku sama teman itu jadi nggak enak. Di circle yang kan banyak nih circle-nya kubu ini. Ternyata di kubu ini aja yang memang menginginkan aku gini, yang kubu ini enggak gitu. Malah udah dan banyak lagi yang nggak setuju kalau Adam Denny ada di podcast. Akhirnya yang memutuskan aku sendiri gitu loh. Jadi setelah itulah aku pikir ya udah Adam Denny juga nggak ada nuntut kenapa nggak ditayangin gitu. Ya udah. Padahal isinya ya berimbang antara aku memberikan dia ruang terhadap bagaimana tuduh-tuduhan dari kuasa hukumnya Jering
Dan aku pertanyaanku juga memberikan pertanyaan yang tajam kepada Adam Denny. Oh, gitu. sebenarnya di situ. Ya. Oh. Ya dia menjawab. Oh, cuman mungkin takut adanya ruang untuk Adam Denny mungkin untuk bisa nyari-nyari pembenaran. Ya. Ya, Makanya biar nggak ruwet lah jadinya. Ya, gitu. benar-benar. Ya udah. Aku nggak tayangin ya. Aku nutup telinga untuk urusan ini itu entah dibilang apa kayak gitu. Aku udah siap gitu dibilang apa nggak apa-apa. Yang jelas posisi Jack Bali tetap independen. Iya. Terus mau bebas pun nggak ada yang intervensi. Maksudnya independen tuh gini, artinya nggak ada yang bisa intervensi. Aku pengen ngundang Dode. Gitu. Oh, padahal kemarin aku ada cerita loh deh. Gimana? Beli kok Dode beli kenapa sih gini sama Dode beli gitu? Dode itu gimana sih kok beli itu gini sama Dode? Ya terserah aku pokoknya aku mau undang Dode, ngajak Dode kayak gitu nggak ada yang bisa. Nggak bisa ya. Aku punya keyakinan gitu aja sih. Ya, jujur ya bro, Dode itu support aku sering juga ke warungku sering beberapa kali gitu. Ya orang support. Yang lain-lain aku suruh dikasih press list ada. Ya, aku berterima kasih sama Dode ini. Sama-sama. Terima kasih juga udah datang ke podcast Jack Bali. Wih. Ya, saya sangat merasa terhormat bisa duduk di kursi yang sini. Kemarin saya di sana loh pas Instagramnya hilang. Sekarang nggak ada yang Terus kok bisa ngundang Adam Denny itu cuman via DM aja atau ada obrolan lain di luar DM itu? aja. Via DM aja. Ya, aku terus minta WA terus dikasih. Ya udah gitu aja. Nggak ada ketemu apa sebelum dia cek lokasi dulu H-1 tuh dia katanya mau sterilisasi gitu. Kayak aku ngundang presiden. Iya. Takut ada dapat ancaman dia dapat apa kayak gitu undang ya. presiden ya aku sterilisasi gitu. Sebelum H-1 jam podcast itu udah ada ajudan di sini 2 gitu. Sama kayak undang WK juga aku kesini waktu undang WK kan sama juga ajudan yang kesini dulu kan ngecek dulu gitu. Waktu itu sama stafnya Adam Denny ajudan 2 di bawah itu nunggu. Udah aman laporan aman gitu datanglah dia ngeri juga ternyata. Terus itu kenapa postingannya dihapus yang di Instagram yang ya karena aku udah nggak akan tayangin makanya ya udah hapus aja deh nih karena aku nggak akan tayangin gitu loh ya. Terus nah kalau tadi kan Beli udah bilang tuh masalah Beli independen ya pokoknya dengan berdiri dengan ideologinya Beli sendirilah pokoknya Jack Bali ini. Terus Beli apa komentar Beli ketika melihat akun-akun media lain ketika mereka yang ya seirama senada kayak gitu sedangkan Beli berbeda sendiri. Gimana pendapatnya Beli tentang media akun yang ada di Bali? Ya seperti yang aku jelasin tadi bahwa itu kembali lagi adalah pilihan. Pertama itu adalah pilihan ya. Aku nggak mengatakan itu jelek, itu brengsek, itu gini gimana gitu. Dan itu sah-sah saja sebenarnya. Nggak ada hukum yang melanggar kan gitu. Ya. Cuman ya kalau memang nggak ada pengimbang ya informasinya ya kan satu versi aja gitu loh. Ya. Ya, kalau memang banyak aku lihat akun-akun yang besar tuh udah hampir semua. Ya bahkan semua lah. Yang besar ya. Ya. Semua udah terikat kayak gitu loh. Udah terikat. Jadi dia memang udah nggak bisa bebas lagi artinya. Nggak bisa bebas, cuman ya kembali lagi itu pilihan. Jadi, pilihan dan nggak salah gitu loh, nggak salah. Kalau memilih jalan itu resikonya ya nggak bebas. Kalau memilih jalan seperti aku bebas, resikonya ya nggak dapat duitnya itu aja sih. Dan aku dengan kesadaran udah memilih di sini ya udah. Ya, berarti intinya semuanya itu pilihan ya masing-masing. Sekarang teman-teman memilih kalau mau nggak dapat duit terus mau akunnya hilang ya pilih saya Jack Bali ini jalurnya. Kalau mau aman pilihlah jalur yang itu gitu. Silakan. Terus gimana tanggapannya Beli soal seniman, influencer dan tokoh-tokoh yang ada di Bali nih? Gimana?
Penny Road. Aku nggak mau nyebut nama. Ya. Jadi hampir sama juga influencer, seniman itu. Karena menurutku begini ya, kalau seniman itu bisa taksu seorang seniman, roh dari seorang seniman itu bisa benar-benar muncul itu kalau dia membuat karya untuk kritik sosial kayak gitu. Iya, benar. Itu yang nggak aku lihat di Bali itu, kekuatan seniman di Bali itu masih kurang lah menurutku. Entah karena faktor apa itu gua nggak ngerti. Ya. Seniman musik, seniman lukis, musik mana ada lagu-lagu kritis sekarang yang dihasilkan oleh seniman-seniman? Nggak ada kan? Iya. Kalau dulu masih ada itu yang kayak lagu Lolot tuh. Ya, ya. Sekarang udah jarang ada yang kritik soal kondisi sosial, lingkungan dan lain-lain, mengkritik kekuasaan. Makanya ini kan dampak dari gini juga deh, Dari dari sama kayak akun-akun jadinya, akun-akun info itu jadinya misalnya ada momen politik, jadi seorang musisi itu dikontrak, Oh ya. dikontrak dia sekian juta atau sekian belas juta, puluh juta atau mungkin ratusan juta. Jadi karena kan dia secara ini punya kedekatan psikologis dengan politisi ini karena udah pernah dikasih duit, Ya, ya. kasih job gitu. Jadi untuk berkarya itu dia akan membatasi. Berkarya di menciptakan lagu di ring A B C nggak boleh. Jadi dia cuma bisa berkarya di ring D E E F G. Dengan sendirinya aja ya karena udah pernah Iya, bareng. ada psikologis tuh main bro. Ya, benar, Psikologis meskipun nggak apa-apa nanti kan untuk pilgub aja ini, untuk momen ini aja itu nggak apa-apa. Makanya ini menurut pemikiran saya aja ya, kenapa banyak seniman musik, seniman dan lain-lain yang nggak bisa kurang greget gitu loh. Karena menurut saya udah kehilangan independensi jadi seorang seniman, seniman musik, seniman apa gitu. Sama juga akun-akun informasi udah pernah dapat duit banyak, mending ya main aman aja lah. Kalau saya misalnya udah dikontrak, misalnya lagi ngepost yang aneh-aneh, kontraknya diputus pasti itu. Apalagi karakter pemimpin yang sekarang itu aku udah ada pengalaman soalnya. Waktu aku masih jadi jurnalis, jadi ada teman-teman yang tempat dia bekerja itu udah kerjasama sama pemerintah. Tapi wartawannya tetap nulis keras, diberi lampu merah sama stafnya. Teman-teman yang masih nulis kritis tapi udah kerjasama tahun depan akan diputus kontraknya gitu. Oh gitu. Iya bos. Wih. Gitu dunianya yang perlu teman-teman masyarakat tahu kayak gitu loh. Beli berapa tahun di jurnalis? Berapa 6 lama? tahun, 6 tahun aku. 6 Pantesan kritis ya pemikirannya. 6 tahun dan 3 tahunnya aku di liputan khusus. Liputan khusus lagi yang eksklusif tadi dibilang ya. Artinya benar-benar mendalami lah sebuah fenomena ini, aku dalami. Iya. Nggak cuman mencari informasi di permukaan aja. Kalau mencari informasi di permukaan aja, telepon pejabat, Pak gimana nih? Oh bla bla bla, tinggal ketik berita. Kalau aku nggak bisa gitu, Pak gini, oh ya udah saya cari data sesuai apa enggak nih. Terus aku flag check ke lapangan, dalami lagi. Oh gitu. Wih, ini baru yang seharusnya nih, wih. Kalau itu kerja jurnalis. Tapi aku bosan jadi jurnalis, makanya aku resign. Oh. Karena kasihan teman-teman jurnalis tuh ya, antara kerja sama pendapatannya itu masih nggak sebanding lah. Iya. Terus untuk kemarin tuh sempat tak lihat itu sama beli JRX juga postingan-postingan. Itu kayaknya dekat banget kayaknya Jack Bali sama JRX itu gimana? Awal ceritanya itu gimana? Kok bisa kenal? Kok bisa kayak saling support gitu, kayak dekat gitu? Kalau sama beli jering, mungkin karena
chemistry kali ya mungkin deh ya. Chemistry-nya. Chemistry Jering menurutku Jering salah satu seniman musik, seniman influencer yang memang masih yang kuat Ya. rohnya. Bener. Makanya dia bisa bebas mau ngapa. Cuman karena kasus ini mungkin offside lah gitu lah ya. Ya. Entah offside atau memang dicari-cari sama iya. musuhnya gitu kan kita nggak bisa Nggak tahu lah. gimana gitu. Yang pokoknya intinya Beli Jering aku lihat masih seniman yang musik yang masih punya independen. Makanya tatonya dia Mataksu tuh ya. Kan ada tatonya independen gitu. Oh iya Di ada. belakangnya atau di depannya itu ya? Di belakangnya kayaknya. Iya. Independen gitu. Oh. Di sini konspirasi. Konspirasi, ya. Antara konspirasi dan independen tuh, wih. Roh makanya aku sama Beli Jering tuh aku selalu bilang, beli mantap beli mula beli gitu. Oh, akhirnya dari situ Dari situ ada kita obrolan. nyambung lah. Setiap fenomena apapun karena Jering juga salut banget sama media-media yang independen kayak gitu dia Iya, beberapa kali benar. bilang. Dia sempat muji-muji aku juga, dia menyampaikan kesalutannya. Iya. Ya, aku juga sama salut juga sama Beli Jering gitu. Artinya sama-sama kita klik lah modelnya klik. gitu loh. Secara integritas lah. Secara karakter beda jauh. Kalau aku orangnya kalem, kalau Beli Jering agak keras. Masa sih? Kakak selam maksudnya. Ya tapi bener maksudnya nggak semua media atau influencer atau orang yang memang berani speak up buat sesuatu yang memang berisiko sebenarnya. Ya. Dan inilah contohnya resikonya sampai akunnya hilang. Wah. Ya buktinya kamu kan dulu Iya. teriak-teriak akunnya hilang kan akhirnya Akunnya kapok hilang gitu. juga. Iya. Tapi kan bedanya akunnya hilang kan ada lah belinya. Kalau saya udah nggak ada waktu itu hilang langsung jadi buruh di Canggu. Makanya aku udah nggak deh, makanya gimana caranya kalau akunku hilang, aku masih bisa tetap survive kayak gitu loh. Makanya aku bikin YouTube survive dengan catatan tidak mengemis gitu. Iya. Kalau aku mengemis bisa aja deh, Pak. Saya mau dah sekarang kerja sama Pak. Gitu. Kan Iya. bisa. Jak Bali, jangan. Kita rayakan. Jak Bali sudah tiarap. Bali sudah di bawah kaki saya sekarang ini. Makanya jangan sampai kayak gitu. Gimana cara aku tetap bisa secara individu aku masih independen. Nah, ya harus menyiapkan sisi-sisi finansial dulu. Karena munafik kita berbicara independen, berbicara kebebasan kalau finansial kita masih kacar kicrut gitu. Iya. Nggak munafik itu. Iya, benar. Menurutku ya. Ya. Maksudnya finansial cukup untuk beli rokok, untuk makan gitu. Ya untuk micet tipis-tipis. Bangsa. Yang gitu. Yang gitu-gitu ya nggak pernah sih deh. Oh, iya. Kalau Dede pernah? Hah? Dede pernah? Kayaknya pemikiran kita sama ini jawabannya. Tapi Beli, pertanyaan terakhir, jawabannya ya atau tidak. Misalnya ada tawaran 500 juta, udah diem. Udah diam itu ngapain? Jangan lagi. Jangan akun, lagi apa? Akun Jack Bali udah nggak ada. Oh, hapus akun. Ya kan akun Jack Bali ini udah nggak ada nih, udah kena ban. Sekarang kan mungkin mereka juga tahu kalau Jack Bali masih punya YouTube, masih punya akun yang kedua. Sekarang ada nih 500 juta, udah nggak usah ngomongin itu lagi. Gimana, ya atau tidak? 500 juta enggak. Tetap tidak? Enggak. Wih, hebat. Enggak. Kuat berarti. Apa yang mendasari independen itu sampai benar-benar begitu Karena dalam banget sih? hati nurani. Karena memang tujuan akunku memang untuk itu gitu. Karena aku selalu merenung gitu kayak dalam hati dulu pernah gitu. Kok kayak gini no, sekarang di Bali ini no, gitu. Wih gila gitu. Iya. Aku pengen menyelamatkan Bali. Menyelamatkan Bali sih. Ya istilahnya emang menyelamatkan Bali. Bener sih, setuju itu. Cok, mau aja dah sana no. Artinya ya ngomong gampangnya gitulah. Iya, Dengan kasarannya. Dengan cara yang sederhana aja lah. Bener. Dengan ketika ada
seorang kebijakan yang nggak cocok untuk masyarakat Bali, ya kita harus hajar kebijakannya. Jika ada pemimpin yang bobrok, ya kita harus serang pemimpinnya, gitu loh maksudnya Iya, gitu loh. dari informasi ya supaya ada alternatif benar. yang sebenar-benarnya. Makanya ya setengkara ya, tapi mohon maaf, bukan tujuan saya untuk bermusuhan gitu, bukan. Ini memang murni karena memang ingin menyampaikan informasi yang menurut saya valid, objektif, dan memang layak diviralkan kayak gitu sih. Kalau memang saya juga manusia, pasti ada salah. Kalau memang saya salah, mohon juga diingatkan gitu. Iya. Ya itu Saling sih mengingatkan sebenarnya. ya. Intinya cuan tuh nomor 2 menurutku ya. Kalau untuk Jack Bali, kalau yang makanya kalau ada informasi oke gitu. Aku tapi dengan informasi ini, misal podcast oke, aku dapat tamu podcast ya oke, meskipun dengan tamu podcast oke, aku kena dolar kuning nggak apa-apa gitu. Iya, iya, iya. Makanya tentang 2 bulan 3 bulan ini akun Jack Bali kan nggak bisa di-mention tuh. Ya. Ada setiap mention pasti ada tulisan berulang kali melanggar soal COVID gitu isinya kan. Soal COVID-19 gitu. Nggak bisa Makanya gitu. karena akun Jack Bali kan kamu tahu sendiri Ya. soal COVID ini aku anggap pandemi kayak gitu karena banyak sekali kelucuan Hal yang dan lucu hal dari yang pandemi. lucu gitu loh. Iya, iya, Ya iya. dari itulah makanya akun Jack Bali nggak bisa di-mention. Ya aku udah melakukan itu dengan menyadari risiko gitu sih. Makanya aku tahu resikonya, aku siapkan podcast akun kedua dan usaha. Kalau teman-teman pengen babi guling, cukup datang ke Babi Guling Lawas, Jalan SMKI Batu Bulan. Ini enak nih, langgananku di situ. Oh, Dode Channel udah ratusan kali datang. Sering sana ya. Dan aku tahu, tanya sekarang, kok kamu mau datang nggak dibayar gitu loh? Yang lain-lain kan press list gitu. Ya karena sama juga kayak beli Erwin ya, semuanya itu nggak semena-mena cuman cuan aja. Jadi harus bedain mana kita harus support, kapan kita harus ada rate harganya gitu. Jadi santai lah, nggak terlalu gini. Mungkin banyak yang lihat, wah Dode Channel sering sana pasti sering di endorse tuh sama Jack Bali. Nggak, itu nggak endorse Nggak, tuh. pernah gue bayar spesial pun Nggak nggak ada. pernah dia bayar. Nggak ada. Datang ke sana sendiri karena emang enak di Batu Bulan, satu-satunya yang enak nih Babi Guling Lawas. Oh ya, beli ini ada satu pertanyaan nih buat beli Erwin. Dulu waktu beli punya pacar itu pernah ada komplain nggak dari pacar mengenai keadaan yang beli sekarang ini? Ya, artinya sering banget dari keluarga, dari pacar. Oh, ngapain sih kamu gini? Ngapain sih kamu kayak gini? Oh, Ya, aku tetap ya aku jelasin, aku tetap sampai akhirnya putus. Dan ya sempat aku ngajak balikan kan. Ngajak balikan. Dia bilang gini, ya kamu janganlah jadi orang idealis lagi. Aku mau sama kamu. serius? Clay, emang kamu tahu pacarku kan aku tahu itu mantanku nih, aku tahu gitu kan, nggak tahu bukan orang yang memang pendidikan tinggi kayak gitu. Emang kamu tahu apa itu idealis itu? Ya pokoknya gitu aja kan. Kle udah seken denger ceritanya. Aduh, kayak masalah wanita itu aku ya kalau emang kan ini aku kalau nyari pasangan kan yang memang ngerti aku memang mau menerima aku kayak gini. Iya, ya, benar-benar. Ya, Harusnya kalau emang support nggak lah ya. ini, ya udah silakan kayak gitu loh. Oh. Aduh, kayaknya gini usah dah isi gini Langsung kayak nikah ya? promosi kada dicang. Nggak apa-apa. Jadi ya itu dia informasi. Semoga di podcast ini kalian mendapatkan informasi dan juga klarifikasi dari Jack Bali tentang dari awal kronologi hilangnya akun dan lain-lain tentang semuanya yang ada di Jack Bali seperti yang udah kalian lihat sekarang. Makasih banyak ya Beli Erwin Siap. sudah siap, mau mampir ke bro. podcast Jack Bali, sudah mau meluangkan waktunya. Saya merasa terhormat saya bisa menjadi host di depan admin Jack Bali sendiri. Aduh. Terima kasih deh. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton. Semoga mendapatkan informasi yang informatif dari sini.
Jangan lupa kalian share, like, dan komen, juga subscribe channel YouTube-nya Jack Bali. Bener kan? Siap. Iya, dan juga follow akun keduanya Jack Bali. Oke? Itu aja dari kami semua. Bye-bye. Bye.